Lereng hutan Kalimantan. Saat itu kisaran tahun 2013. Suatu hari, Pak Kades mengantar 13 orang menuju ke sebuah rumah yang dekat dengan lokasi perbaikan jalan. Lokasi perbaikan jalan adalah suatu lokasi tempat para pekerja ini mengerjakan tugasnya. Mereka adalah 10 orang pekerja dan 2 orang tukang masak. 2 orang perempuan ini paruh baya dan 1 orang pengawas alias mandor. Dan karena tempat itu masih dekat sekali dengan hutan, sangat tidak memungkinkan bila mereka membuat mes sementara dari terpal untuk para pekerja. Mereka takut akan serangan hewan buas seperti beruang, macan, ular-ular besar dan lain-lainnya yang bisa saja keluar hutan ketika mencium bau-bau makanan. Kebetulan juga Pak Kades mengizinkan mereka menjadikan rumah bercat putih tersebut sebagai mes mereka. Rumah itu cukup besar dan memiliki banyak kamar. Dapurnya pun juga tak kalah bagus dibandingkan milik orang-orang kaya di kota. Waduh, sepertinya ini rumah orang kaya ya Pak, tanya si pengawas yang bernama Pak Ferdi. Ya, begitulah. Tapi dulu ini rumah dijadikan kos-kosan. Maklumlah, kan waktu perusahaan kayu masih rame-ramenya, jawab Pak Kades sambil tersenyum. Seorang pemuda berambut gondrong dengan mata sayu keluar dari dalam rumah. Oh, sini Har, sini, panggil Pak Kades. Oh iya Pak, perkenalkan, ini salah satu warga desa saya. Namanya Lahar. Dia dan teman-temannya yang membantu membersihkan rumah ini dari seminggu yang lalu. Lanjut Pak Kades memperkenalkan pemuda itu. Setelah saling memperkenalkan diri, si pemuda yang bernama Lahar tersebut lantas berbisik pada Pak Kades. Lalu beberapa saat kemudian Pak Kades mengangguk. Di rumah ini ada sekitar 12 kamar yang bisa kalian gunakan. Mari silakan masuk, kata Pak Kades seraya mempersilahkan mereka semua masuk. Kamar yang paling besar, yang kemungkinan merupakan dulunya ini kamar si pemilik rumah tersebut, ditempati oleh Pak Mandor, Pak Ferdi. Sementara kamar yang paling belakang, dekat dapur, ditempati oleh ibu-ibu tukang masak. Selain itu ada kamar-kamar lain ditempati oleh para pekerja lainnya. Singkat cerita, setelah itu mereka langsung menata kasur tipis yang tadi dibawa serta di dalam truk. Mereka juga memasang kompor gas yang digunakan untuk memasak, serta mengangkut semua bahan makanan berupa beras dan juga telur. Menjelang maghrib, makanan sudah terhidang. Sekitar 7 orang, termasuk Pak Ferdi, mulai menyantap makanan yang masih hangat tersebut. Sementara 4 orang lainnya memilih lebih dulu menunaikan salat maghribnya. Setelah selesai makan, mereka memilih untuk bermain kartu di tengah-tengah rumah dengan pencahayaan yang berkedip-kedip karena genset yang mungkin sudah terlalu tua, atau mungkin karena mesinnya jarang dibersihkan. 7 gelas kopi disediakan oleh ibu-ibu tukang masak yang kita panggil saja Mbok Irus, yang perawakannya sedikit besar, dan Mbok Daria yang perawakannya sedikit lebih kecil dari Mbok Irus. Malam itu berlalu dengan suasana yang sangat tenang. Apalagi suara-suara binatang malam seperti jangkrik menambah kesan nyaman di rumah tersebut. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, ke-10 pekerja dan Pak Ferdi berangkat untuk mulai menyingkirkan pepohonan di pinggiran jalan. Karena memang proyek jalanan itu juga akan dilebarkan agar truk dan mobil-mobil lain bisa tembus sampai ke desa. Dengan alat-alat berat yang mereka bawa, pohon-pohon dan batu besar mulai disingkirkan satu persatu. Namun,
ada sedikit kecelakaan kecil yang menghambat pekerjaan mereka. Seekor ular yang cukup besar mati terkena alat berat, membuat orang-orang itu merasa takut dan gugup. Karena di Kalimantan ada kepercayaan kalau ular-ular besar yang jinak seperti itu kebanyakan adalah ular jadi-jadian yang bisa saja ketuanya atau yang punya itu akan marah dan mengganggu para pekerja yang sengaja atau tidak sengaja telah membunuh ular tersebut. "Sudah, tidak apa-apa, buang saja bangkainya, lanjutkan pekerjaan kalian," ujar Pak Ferdi. Meski takut, mau tak mau para pekerja itu harus menyingkirkan bangkai ular besar tersebut. Darahnya membanjiri tanah. Kira-kira ular itu sebesar pohon pinang dan memiliki panjang sekitar 8-9 meter. Hari pertama mereka bekerja itu menjadi tak tenang dikarenakan ketakutan akan datangnya musibah setelah mereka membuang bangkai ular tersebut. Sore telah berganti malam. Karena kelelahan bekerja seharian ditambah tekanan kecemasan, selepas makan malam mereka memutuskan untuk segera tidur dan melupakan kejadian sial di hari itu. Kung, 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 kung. Suara-suara itu terdengar sangat dekat dari rumah yang ditinggali para pekerja. Beberapa pekerja nampaknya merasa terganggu dengan suara tersebut. Namun mereka enggan untuk menegurnya, karena mereka tahu makhluk itu bukanlah sekedar binatang malam biasa. Tepat sekitar pukul 3 pagi, 2 orang mbok-mbok tukang masak itu bangun lebih awal karena harus menyediakan makanan untuk para pekerja. "Sebentar ya, aku ambil senter dulu ke dalam," ujar Mbok Daria kepada Mbok Irus yang tengah mencuci beras di luar rumah dekat sumur tua yang airnya masih sangat jernih dan bagus untuk digunakan. Setelah Mbok Daria masuk ke dalam, Mbok Irus meneruskan pekerjaannya untuk mencuci beras sambil bersenandung ria. Tiba-tiba dari kegelapan di belakang Mbok Irus terdengar seseorang yang ikut bersenandung. Mbok Irus menghentikan pekerjaannya sesaat. Ia kemudian menoleh sekeliling. Namun, mata tuanya jelas tidak melihat siapa di dalam kegelapan itu. Merasa tak ada siapa-siapa di dalam kegelapan tersebut, Mbok Irus lantas melanjutkan kembali pekerjaannya. Tetapi, lagi-lagi terdengar suara seseorang. Kali ini, suaranya tertawa sangat nyaring, sampai membuat bulu kuduk Mbok Irus merinding seketika. "Ya, Daria! Ya!" teriak Mbok Irus terduduk lemas ketika melihat sesosok makhluk tanpa busana tengah menggendong sesuatu yang entah apa itu. Makhluk itu berdiri tepat di hadapannya. Lalu, kemudian sadar-sadar, Mbok Irus sudah berada di dalam kamarnya. Dan Mbok Irus nampak gemetar dan menangis ketakutan. "Ada hantu. Tadi dia berada tepat di hadapanku. Dari matanya putih menyala. Wajahnya hitam legam dan bertelanjang," cerita Mbok Irus. "Ah, itu paling orang gila, Mbok. Atau mungkin juga Mbok ini tadi berhalusinasi," ujar Pak Ferdi. Mbok Irus terdiam. Ia yakin yang tadi dilihatnya itu bukanlah halusinasi. Setelah agak tenang, Mbok Irus menyusul Mbok Daria ke dapur untuk memasak. "Sudahlah, Rus, jangan terlalu dipikirkan. Maklumlah, di sini kan hutan. Dan rumah ini juga sudah lama ditinggalkan. Wajar saja kalau mereka ada," kata Mbok Daria. Pagi harinya sama seperti hari sebelumnya. Ke-10 orang pekerja dan Pak Ferdi berangkat melanjutkan pekerjaan kemarin. Satu di antara mereka mengecek ke tempat di mana bangkai ular besar kemarin dibuang. Mas, bangkai ularnya hilang,"
ujarnya dengan raut wajah yang sangat tegang. Ke-10 pekerja itu saling menyalahkan satu sama lain. Sampai akhirnya perdebatan mereka dihentikan oleh Pak Ferdi. Memangnya kalian mau apa dengan bangkai ular itu, ha? Mau memasaknya? Bentak Pak Ferdi. Tapi Pak, kata orang kalau sedari awal kalian menginjakkan kaki di sini, kalian sudah sibuk dengan hal-hal mitos dan takhayul seperti itu. Kalau kalian ingin bekerja, fokuslah pada pekerjaan. Aku melihat kalian semua ini malas dan menjadikan hal-hal mitos seperti itu untuk alasan. Potong Pak Ferdi tegas, yang membuat ke-10 pekerja itu terdiam. Sudah, mulai hari ini tidak ingin lagi mendengar tentang hal-hal cerita takhayul dari mulut kalian. Yuk, kembali bekerja. Lanjutnya lagi sebelum meninggalkan ke-10 pekerja itu. Hari itu, rupanya Pak Kades datang untuk melihat-lihat. Beliau terlihat sedang mengobrol-ngobrol bersama Pak Ferdi yang sesekali nampak tertawa. Sekitar pukul 5 sore, mereka pun pulang. Malam itu, suasana nampak sedikit canggung. Aku mau membeli rokok keluar. Apa ada yang ingin ikut? Barangkali ada sesuatu yang mau dibeli? Tanya Pak Ferdi. Oh, tidak Pak, tidak, kami di sini saja, jawab salah seorang mewakili teman-temannya. Pak Ferdi mengangguk. Lalu dia berjalan keluar rumah. Pak Ferdi menaiki truk untuk menuju ke arah desa lain yang lumayan jauh dan berada di dekat jalan besar. Singkat cerita, ketika Pak Ferdi di warung, beliau keasikan mengobrol dengan perempuan penjaga warung yang perawakannya nampak aduhai tersebut. Sampai tak terasa waktu sudah semakin larut. Di perjalanan pulang, Pak Ferdi sesekali tersenyum-senyum mengingat perkataan perempuan penjaga warung itu. Tiba-tiba, saat berkendara, terlihat seorang perempuan tengah berjalan menyusuri pinggiran jalan. Perempuan itu mengenakan rok pendek dan baju pendek. Rambutnya yang panjang nampak tergerai. Pak Ferdi lantas berhenti dan turun, bermaksud untuk memberikan tumpangan pada si wanita tersebut. Beberapa kali beliau memanggil perempuan itu, namun langkahnya nampak semakin tergesa-gesa. Mbak, aku bukan orang jahat. Kau mau kemana? Ayo naik, biar aku antarkan lah, panggil Pak Ferdi. Si wanita itu menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan, ia membalikkan tubuh dan terlihat wajahnya yang cantik, tapi sedikit pucat. Pak Ferdi berjalan pelan menghampiri si wanita itu. Tanpa ragu-ragu, Pak Ferdi mengajak si wanita itu untuk segera masuk ke dalam truk kendaraannya. Akan tetapi, baru setengah kilometer perjalanan, ban truk ini tiba-tiba malah pecah. Dan anehnya, yang pecah bukan hanya satu. Ya, kayaknya kelebihan muatan. Padahal saat itu Pak Ferdi hanya berdua dengan si wanita tersebut. Sial, umpat Pak Ferdi kesal. Pak Ferdi kemudian mengajak si wanita itu untuk berjalan kaki menuju ke rumah yang dijadikan mes oleh Pak Ferdi dan para pekerja lainnya. Sepanjang perjalanan, si wanita itu hanya terdiam. Adik ini sebenarnya mau kemana dan dari mana? Malam-malam kok berani jalan-jalan sendirian, gelap-gelapan pula, tanya Pak Ferdi. Saya mau ke tempat kerja, Pak, jawab si wanita itu, membuat alis Pak Ferdi nampak mengerut. Loh, memangnya adik ini kerja di mana? Kok malam sekali berangkatnya? Saya malu, Pak, menjawabnya, ucap si wanita tersebut menunduk. Tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat saat angin berhembus. Busuk sekali ya, gumam Pak Ferdi seraya menutup hidungnya dengan jari. Dan anehnya lagi, saat Pak Ferdi menoleh ke arah si wanita itu sudah tidak ada. Bau busuk kian menyengat ditambah dengan suara-suara binatang malam. Dan juga terdengar suara cicitan piye anak ayam yang sangat ramai sekali. Kemana perempuan itu? Cepat sekali dia menghilang.
Dan kenapa bisa aku tak merasa kalau dia pergi? Berbagai pertanyaan memenuhi benak Pak Ferdi. Rasa kantuk mulai menyerang Pak Ferdi. Langkahnya pun mulai terasa berat sekali. Sampai tiba-tiba terdengar suara teriakan yang melengking dari dalam kegelapan. Diikuti dengan suara tawa yang mampu membuat bulu kuduk seorang seperti Pak Ferdi ini berdiri. Beberapa kali Pak Ferdi menoleh kiri dan kanannya dengan perasaan was-was. Satu yang ia pikirkan saat itu ialah hanya perampok atau penjahat. Dan bisa jadi wanita yang tadi ia temui adalah salah satu komplotan penjahat yang kemungkinan akan mencelakainya. Akan tetapi pikiran itu segera terbantahkan dengan munculnya sesosok makhluk aneh tanpa tangan yang berjalan seperti mengangkang. Makhluk itu menggeram dengan suara yang menyerupai anjing kelaparan. Ferdi berjalan mundur ketika makhluk aneh itu semakin mendekat ke arahnya. Lalu, tanpa pikir panjang, Pak Ferdi langsung berlari ke arah di mana truknya tadi berada. Suara langkah larinya makhluk aneh tersebut terdengar sangat jelas di belakang, membuat Pak Ferdi semakin mempercepat larinya. Namun, tiba-tiba saja, Pak Ferdi tergelincir dan kepalanya membentur sebuah batu. Lalu, semuanya menjadi gelap. Di dalam rumah, para pekerja anak buah Pak Ferdi ini menjadi khawatir. Pak, lama betul Pak Ferdi ini ya, ujar salah satu orang pekerja. Alah, paling lagi keasikan ngobrol sama gadis warung. Ujar salah satunya lagi. Sudah, tidur. Nanti kalau besok kita kesiangan bangun, bakal kena semprot lagi sama Pak Ferdi. Ujar yang lainnya sebelum menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Menganggap Pak Ferdi hanya sedang keasikan mengobrol di warung, para pekerja itu pun akhirnya tidur dengan tenang. Suara-suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu merdu, bagaikan musik alami pengantar tidur. Rus, temani aku ke kamar kecil sebentar, kata Mbok Daria, seraya menggoyangkan tubuh Mbok Irus yang nampaknya sudah tertidur lelap. Karena sudah tak tahan lagi ingin buang air kecil, akhirnya Mbok Daria memberanikan diri melangkah keluar kamar dan menuju ke WC belakang rumah. Saat akan melangkah lebih jauh, cerita-cerita Mbok Irus tentang hantu yang dia lihat semalam membuat bulu kuduk Mbok Daria ini merinding. Beberapa saat ia berdiri di ambang pintu dapur dengan perasaan ragu-ragu untuk melanjutkan langkahnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara seseorang menegurnya dari arah belakang. Mau kemana, Mbok? Mbok Daria lantas menengok ke belakang. Ternyata itu adalah salah satu pekerja yang bernama Ahmad. Mbok Daria menarik nafas lega begitu tahu siapa yang menegurnya. Waduh, mau ke kamar mandi, Mat. Tapi gelap sekali. Takut ada ular di sana, jawab Mbok Daria. Oh, ayo, saya antar, Mbok. Kebetulan saya juga mau buang air, ujar Ahmad seraya berjalan mendahului Mbok Daria. Saat Ahmad melintas di depan Mbok Daria ini seperti mencium bau aneh yang menyengat dari tubuh lelaki tersebut. Ih, belum mandikah ini anak? Batin Mbok Daria saat itu. Sesampainya di WC, Mbok Daria masuk lebih dulu. Sementara Ahmad menunggu di luar yang tak begitu jauh dari WC. Setelah selesai, Mbok Daria kemudian keluar. Ahmad nampak masih ada di tempatnya semula berdiri. Lega. Sudah, silakan, Mat. Mbok sudah selesai, ujar Mbok Daria. Saat Ahmad masuk ke dalam WC, Mbok Daria bergegas berlari-lari kecil menuju ke dalam rumah. Saat hendak keluar dari dapur,
Beliau berpapasan dengan seorang pekerja yang kita panggil saja IJ. "Oh, Pak Ferdi belum pulang ya, Mbok?" tanya Pak IJ. "Ah, tidak tahu, tapi sepertinya memang belum pulang tuh." Iya, pintu sana jangan ditutup ya. Si Ahmad masih ada di WC." Lanjut Mbok Dariah yang membuat IJ mengerutkan keningnya. "Ahmad? Ahmad yang mana, Mbok?" tanya IJ bingung. Karena memang ada 2 orang bernama Ahmad di dalam rumah itu. "Ahmad Hirang. Tadi dia di WC juga saat Mbok berdiri di sini karena takut keluar, gelap, takut ada ular. Dia yang menunggu Mbok. Dan setelah Mbok selesai, gantian dia lagi yang ke WC," ujar Mbok Dariah menjelaskan. "Yakin, Mbok, kalau itu Ahmad Hirang? Soalnya si Ahmad ini masih tidur saat saya keluar tadi." Mbok Dariah terdiam. "Sudah, Mbok, coba saya cek ya ke WC," ujar Pak IJ lagi. Lelaki dengan perawakan tinggi dan berotot itu pun keluar berjalan ke arah WC. Namun, saat di WC, ia tak mendapati siapapun berada di sana. "Hah? WC kosong, Mbok. Ini tidak ada siapa-siapa," kata IJ. Mbok Dariah yang di dapur itu ikut ke sana, ikut mengecek ke WC. Namun benar yang dikatakan oleh IJ, tak ada siapapun di sana. Seketika itu Mbok Dariah merasakan kakinya lemas, seperti akan pingsan. Lalu sampai subuh menjelang, Pak Ferdi belum juga kelihatan batang hidungnya. Beberapa pekerja nampak sedang menunggu kedatangan beliau dengan perasaan campur aduk. "Tidak biasanya ya Pak Ferdi begini, iya kan?" "Oh iya, Mas. Biasanya beliau itu yang selalu tepat waktu. Kenapa pula sekarang malah lupa waktu?" ujar yang lainnya. Sampai jam menunjukkan pukul 6 pagi, Pak Ferdi belum juga kembali. Sehingga membuat beberapa orang berniat untuk mencari keberadaannya dengan berjalan kaki. Sementara 8 orang lainnya melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah beberapa kilo berjalan kaki, akhirnya mereka menemukan Pak Ferdi yang masih belum sadarkan diri. Ada beberapa gigitan hewan di bagian lengan. Bahkan bagian kepalanya yang terdapat darah yang sudah mengering tersebut pun dikerubungi oleh semut. Sebisa mungkin kedua orang itu membersihkan bagian kepala Pak Ferdi yang terluka dengan dedaunan liar. "Ayo, kita bawa ke mes saja, biar diobati. Nampaknya Pak Ferdi sudah kena rampok tadi malam." "Ah, rampok apanya? Masa iya kena rampok?" Dan setelah beberapa saat berdebat, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa Pak Ferdi pulang ke mes. Meski mereka harus berkali-kali istirahat karena kelelahan menggotong tubuh Pak Ferdi. Perjalanan berkilo-kilo menuju mes terasa bagaikan bermil-mil jauhnya. Belum lagi matahari sudah mulai terasa menyengat. "Aku sudah tak kuat, Mas." Mereka kemudian berbaring di atas tanah bersama dengan Pak Ferdi yang masih belum sadarkan diri. "Sudah, bro, coba kau cari air. Siapa tahu setelah dikasih air beliau akan sadar." Mau tak mau, salah satu di antara mereka harus mencari air di sekitaran jalan. Dan untungnya, di sebuah lubang yang cukup besar, ada air yang menggenang. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengeluarkan botol minum yang telah kosong dan mengisinya dengan air genangan. Setelah itu ia kembali ke tempat di mana temannya dan Pak Ferdi berada. Wajah Pak Ferdi nampak sangat pucat sekali. Meski sudah beberapa kali diguyurkan air, Pak Ferdi belum juga sadarkan diri. Kejadian itu membuat kedua lelaki tersebut bertambah panik dan khawatir. Setelah memakan waktu berjam-jam lamanya, akhirnya mereka sampai ke mes. Mbok Irus dan Mbok Dariah nampak kaget begitu melihat keadaan Pak Ferdi. Mereka memberikan perawatan seadanya dengan obat-obatan yang juga terbatas tentunya. Tetapi sampai matahari terbenam pun Pak Ferdi belum juga siuman. "Coba
dicek bagian badan, tangan atau kaki. Barangkali digigit ular, ujar si IJ. Sudah J, tapi tidak ada bekas gigitan ular pun. Mungkin luka di kepalanya ini yang membuat beliau ini masih tak sadarkan diri, sahut yang lainnya. Kalau kulihat-lihat, sepertinya rohnya ini sudah tidak ada di dalam tubuhnya, ujar si Ahmad. Maksudmu Pak Ferdi mati, Mat? Ah, tidak, bukan mati. Tapi lebih tepatnya seperti orang koma. Dan roh beliau ini masih mengawang-awang. Atau ya lebih tepatnya sedang berada di dunia lain. Ya, seperti yang kita tahu kan. Pak Ferdi ini orangnya tidak percayaan dengan hal-hal gaib. Bisa jadi ada sesuatu hal yang sudah beliau lakukan dan membuat beliau jadi sakit begini. Aku tidak mau bersangka macam-macam, Mat. Tapi ya, kalau dilihat-lihat, luka di kepala Pak Ferdi tidak terlalu parah. Karena aku dulu juga pernah begitu. Malah tulang tengkorakku ini sampai kelihatan, kata ibuku. Jadi yang kau katakan mungkin ada benarnya, Mat. Iya. Lalu dengan keadaan Pak Ferdi yang seperti ini mau kita apakan? Apa dibiarkan begitu saja? Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Ketukan dan gedoran terdengar sangat keras dari arah pintu luar. Permisi, Pak. Permisi. Panggil seseorang terdengar lamat-lamat. IJ langsung beranjak dari duduknya dan segera berjalan menuju pintu. Ya, ternyata yang mengetuk pintu adalah seorang pemuda gondrong yang beberapa hari lalu diperkenalkan oleh Pak Kades, yang namanya Lahar. Lahar ini terlihat begitu sangat gugup. Ada apa ya Mas Lahar? Tanya IJ dengan tangan kiri yang menghalangi pintu. Maaf mengganggu malam-malam begini, Pak. Saya tadi dari luar, Pak. Dan ada melihat truk warna kuning berada di pinggir jalan. Dengan keadaan bannya sudah pada kempes, Pak. Hah? Truk? Di mana? Biar bisa antar saya ke lokasi truk itu. Iya sebentar, Pak. Saya boleh minta air putih dulu segelas? Mendengar permintaan Lahar, IJ langsung mengangguk. Lalu mempersilahkan pemuda itu untuk masuk ke dalam. Teman-teman IJ nampak bingung melihat kedatangan pemuda itu. Kenapa J? Ini katanya dia menemukan truk yang dibawa Pak Ferdi semalam tuh di jalanan sana, jawab IJ. Hah? Yang benar. Kalau begitu berarti dugaanku tentang Pak Ferdi dirampok itu salah. Mat, kau ikut kami ke lokasi truk, Mat. Kalau bisa malam ini juga Pak Ferdi harus kita bawa ke desa, ujar IJ setelah melihat Lahar yang keluar dari dapur. Mereka bertiga pun berangkat ke lokasi truk yang dikatakan oleh Lahar tadi. Dengan menaiki sepeda motor milik Lahar, mereka kemudian berjalan menuju lokasi truk. Saat melewati bekas tempat Pak Ferdi ditemukan hari itu, terlihat ada seekor anjing berwarna hitam tengah mengendus-endus tanah di sekitar tempat tersebut. Sudah, janganlah melihat kami sampai seperti itu. Aku tahulah siapa kau itu, ujar Lahar. Loh, Har? Mas Har, maksudmu apa? Tanya IJ yang tak mengerti maksud perkataan si Lahar. Hah, tidak mas, bukan apa-apa. Jangan dihiraukan, jawab Lahar singkat. Wah, gelapnya jalan sini ya Har. Berani juga kau sendirian lewat jalan ini, ujar teman IJ yang duduk di tengah. Kalau jalanan gelap begini saja, saya sudah terbiasa, Pak. Yang saya takut itu ketika lewat depan jalan mengarah ke rumah yang kalian tempati sekarang. Takut, Pak, kata Lahar. Loh, memangnya kenapa, Mas Lahar? Lah, memangnya kalian tak merasakan sesuatu yang aneh selama tinggal di rumah itu? Ujar Lahar balik bertanya. Tidak lama kemudian, truk yang mereka cari sudah terlihat di depan. Seketika obrolan mereka itu pun terhenti. Aneh ya Mas Lahar, kenapa bisa banyak pecah semua ini? Tanya IJ tak habis pikir. Itu dia Pak yang membuat saya bingung, kata Lahar. Wah,
Kalau begini butuh waktu lama untuk mengganti bannya. Hah, sial sekali, ompat IJ. Kamu tahu klinik daerah sini, Har? Tanya IJ kemudian. Kalau klinik tidak ada, Pak. Tapi kalau mantri ada, jawab Lahar dengan cepat. Berapa lama kalau kita ke tempat mantri itu? Sekitar setengah jam lah, Pak. Dekat kok. Setengah jam? Tanya IJ seraya menghela nafasnya. Gini Mas Lahar, kira-kira kalau dijemput apa mantri itu mau? Oh, biasanya mau, Pak. Ya tapi entah, gak tahu kalau sudah malam begini. Sudah, ayo kita ke tempat mantri itu saja. Karena keadaan Pak Ferdi benar-benar membuat kami khawatir. Aku berharap mantri itu mau untuk memeriksa keadaan Pak Ferdi. Oh ya, baiklah Pak, ayo berangkat. Setelah itu mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Rintik-rintik hujan mulai turun. Kilat pun terlihat menyambar-nyambar di langit. Aku tak punya jas hujan, Har. Tidak punya lah, Pak. Jas hujan itu mahal, lagi pula mudah rusak. Ya, eman kan uangnya, Pak. Jawab Lahar sembari fokus pada jalanan yang sudah mulai digenangi air. Nampaknya di sana sudah turun hujan dengan sangat lebat sebelum mereka melewati jalan tersebut. Dari kejauhan sudah terlihat cahaya-cahaya terang dari lampu-lampu yang menerangi rumah setiap warga. Ini listrik PLN kah? Tanya IJ. Bukan Pak, ini aliran listrik dari perusahaan batu bara. Semacam bantuan untuk warga sekitar lah, jawab Lahar. Beberapa warung makan terlihat masih buka, dan di halamannya nampak beberapa truk-truk fuso terparkir. Kemudian tibalah mereka di rumah salah seorang mantri. Assalamualaikum Pak Mantri. Assalamualaikum Pak. Dok, ucap Lahar sambil berulang-ulang kali mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak beberapa lama, terlihat bayangan seseorang berjalan ke arah pintu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu ya? Pak, di jalan ke desa saya, di mes para pekerja jalan, ada yang sakit Pak. Bisakah Pak Mantri ikut kami ke sana untuk memeriksakan keadaan orang tersebut? Jawab Lahar terbata-bata. Lah, memangnya sakit apa? Waduh Pak, kemarin kecelakaan Pak. Kepalanya terkena batu. Loh, kecelakaan kok tidak dibawa langsung ke rumah sakit? Tanya Mantri dengan nada sedikit tinggi. Wah, truk yang kami punya banyak pecah Pak. Dan memang ada eskavator di sana. Tapi ya mana mungkin kami membawa orang sakit menggunakan itu, jawab IJ. Mantri tersebut terdiam, lalu mengangguk. Baiklah, tunggu sebentar. Aku mengambil peralatanku dulu, ujarnya kemudian. Mereka akhirnya pergi ke mes tempat para pekerja dengan Pak Mantri menaiki motor sendirian. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke mes para pekerja dengan waktu yang sudah larut sekali. Karena di jalan tadi sepeda motor yang digunakan oleh Lahar sempat mengalami mati busi, sehingga membuat mereka harus terlebih dahulu menggantinya. Lukanya tidak seperti orang kecelakaan. Ini rasa-rasanya luka benturan saja. Tapi aneh ya, kok sampai gara-gara luka ini dia belum sadarkan diri, ujar mantri tersebut. Itu yang kami bingung Pak. Saya pun dulu pernah luka lebih parah dari ini. Tapi saya masih bisa merasakan dan sadar meski lemas saat orang-orang mengangkat tubuh saya. Pak Mantri terlihat menatap satu persatu para pekerja tersebut. Beliau nampak kebingungan. Lalu menurut Bapak bagaimana? Apa besok kami bawa saja ke rumah sakit Pak? Tanya amat Irang. Ya bagus juga kalau dibawa ke rumah sakit. Tapi menurut saya jangan dulu Pak. Gini saja, besok saya akan ke kampung untuk memberitahukan Pak Kades. Siapa tahu ini bukan sakit biasa, ujar Lahar.
Terdengar hantaman benda keras menabrak atap rumah tersebut. Setelah Lahar menyelesaikan perkataannya, membuat orang-orang yang berada di sana saling tatap dengan raut yang tak bisa dijelaskan. Apa itu? Tanya Ahmad. Si Lahar beranjak dari duduknya bermaksud untuk mengecek benda apa yang jatuh tersebut. IJ pun mengikuti dari belakang. Setelah mereka berada di luar rumah, IJ mengarahkan senter ke arah atap. Dan di atas atap itu terlihat seekor makhluk berbulu dan bersayap lebar berwarna hitam kemerahan sedang bertengger di atap. "Oi!" teriak Lahar seraya melemparkan potongan kayu ke atap sampai makhluk itu menoleh ke bawah. Paruhnya besar berwarna hitam, namun bagian kepalanya terlihat sangat mirip dengan manusia, yang membuat IJ terkesiap kaget. "Astaga, makhluk apa itu?" Kepakan sayapnya terdengar saat makhluk aneh tersebut terbang menjauh. "Bapak jangan heran, karena di pedalaman seperti ini banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu. Itu yang kami sebut makhluk jadi-jadian. Siangnya manusia dan malam mencari mangsa," jawab si Lahar. "Hah? Mangsa?" tanya IJ. "Iya, mangsa. Bisa berupa janin bayi, bisa juga mayat, dan bisa juga manusia hidup. Tapi mereka itu hanya akan menyerang manusia jika sendirian. Kalau lebih dari satu orang, mereka akan lari." "Lalu apa maksudnya bertengger di atas atap tadi?" tanya IJ yang masih sangat penasaran. Ya mungkin dia mencium bau-bau kematian. Makanya dia datang untuk melihat hidangan apa yang akan mereka santap nantinya, jawab Lahar yang membuat IJ bergidik ngeri. Sudah Pak, begini saja. Setelah saya mengantar Pak Mantri ke ujung jalan, saya akan terus lanjut ke desa untuk mengabari Pak Kades, kata Lahar. "Bawalah satu teman, Har, biar Ahmad yang menemanimu. Aku khawatir kau kenapa-napa di jalan," kata IJ. "Tidak perlu Pak, saya sudah paham betul bagaimana cara menjaga diri." Suasana malam itu menjadi sangat hening ketika Lahar dan Mantri sudah pulang. Saat semua sudah terlelap, Ahmad terbangun karena mendengar suara seseorang yang seperti sedang bermain-main air di dapur. Ahmad perlahan-lahan melangkah keluar kamar dan berjalan menyusuri ruangan gelap. Pang! Suara piring yang terjatuh membuat Ahmad sangat kaget saat itu. Ditambah lagi ketika ia melihat sesosok tubuh mungil dengan rambut sebahu tengah berdiri di ujung dapur. Kau siapa?" tanya Ahmad. Push! Angin berhembus dan mematikan lampu pelita yang berada di dapur, membuat ruangan itu benar-benar menjadi sangat gelap. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah Ahmad yang masih berdiri dengan tangan yang meraba-raba ke sekitar meja mencari letak korek api. Hembusan nafas perempuan itu sangat terasa. Kau mau apa?" tanya Ahmad ketika ia mendengar perempuan itu mulai terisak menangis. "Di sini gelap dan dingin. Aku takut," rintihnya. "Jangan pegang-pegang. Biar ku cari korek api dulu. Kau ini siapa dan mau apa? Dan kenapa sampai masuk ke sini? Aku pun tak tahu. Kami di sini sudah cukup banyak pikiran. Jangan lagi kau tambah-tambah," gerutu si Ahmad. Suara si Ahmad ini cukup keras sampai membangunkan Mbok Irus. Mat, kaukah itu, Mat?" tanya Mbok Irus seraya mengarahkan senter ke arah Ahmad. "Ya Mbok, ini ada orang yang sudah masuk ke dapur. Mungkin niatnya mau maling. Untung saja kepergok," jawab si Ahmad. Mbok Irus berjalan pelan dengan kaki yang sedikit pincang karena asam uratnya yang kadang-kadang kambuh. Saat senter Mbok Irus menyorot ke arah si perempuan itu, Mbok Irus nampak terlihat kaget. "Lah, kau? Loh, Mbok Irus kenal orang ini?" tanya Ahmad bingung. Tidak, tapi kemarin malam aku bermimpi bertemu dengan gadis ini," jawab Mbok Irus, membuat Ahmad tambah bingung.
Korek api di mana, Mbok? Tanya Ahmad mengalihkan pembicaraan. Saat mereka berdua tengah mencari korek api, tanpa disadari, gadis itu sudah pergi dengan meninggalkan pintu dapur yang mengarah ke tanah terbuka lebar. Ahmad berusaha mencari keberadaan perempuan tadi, namun di luar begitu gelap dan dingin. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar lain yang ditempati para pekerja. Wah! Rupanya, setelah ditelisik, ada seorang teman sesama pekerja yang meninggal dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya membiru dan darah kental keluar dari mulutnya yang ternganga. Akhirnya, raut wajah mereka semua, para pekerja ini sangat panik. Dan mulailah mereka saling menuduh satu sama lain. Diam, bentak IJ. Mereka semua tertunduk. Sudah, ini bukan pembunuhan. Sedari awal aku bekerja sampai sekarang, tak pernah ada sekalipun kasus bunuh-membunuh antar pekerja. Lah, lalu ini apa? Sakit. Tapi tadi sewaktu ada mantri dan silahar dia baik-baik saja. Jadi menurutku ini tidak wajar. Pasti ada sesuatu penyebab kematiannya. Bukan aku menuduh, tapi kemarin aku melihat dia sedang berdebat dengan si Alfi, ujar salah seorang menunjuk ke arah laki-laki yang sedari awal berdiri di pinggir. Seketika semua mata tertuju ke arah Alfi. Bukan aku, J. Memang benar aku pernah berselisih paham dengannya, tapi tidak mungkinlah sampai aku membunuhnya. Kalian pun sendiri tahu kan, aku ini seperti apa orangnya. Aku ini penakut, ujar si Alfi membela diri. Ya tentu saja ia tak terima dituduh seperti itu. Mereka mulai ramai lagi dengan perdebatan satu sama lain. Sampai-sampai memicu adu fisik antara Alfi dan teman yang menuduhnya tersebut. Sudah, cukup, diam, bentak IJ benar-benar gusar. Sudah, kita tidak bisa menunggu sampai besok. Aku harus ke kampung sekarang juga. Dan yang pasti, setelah ku beritahukan semuanya pada Pak Kades, aku akan mencari sinyal untuk menelpon si bos, agar mereka di sana tahu tentang keadaan kita di sini. Aku ikut kau, J. Bahaya kalau kau pergi sendirian, ujar Ahmad. IJ menghela nafas panjang. Aku butuh orang seperti kau untuk menjaga teman-teman di sini, Mat. Biar aku pergi bersama Alfi saja, ujar IJ. Tapi apa kau yakin, J? Setidaknya bawalah beberapa teman, J, untuk keselamatan. Lagi pula, kampung itu jauh, dan kau cuma berjalan kaki ke sana, ujar Ahmad lagi. Wah, nggak apa-apa. Kalian di sini lebih membutuhkan orang untuk berjaga-jaga. Kami akan hati-hati, doakan saja, balas IJ tegas. Malam itu juga, IJ dan Alfi berangkat menuju desa dengan berjalan kaki. Masing-masing mereka membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari hewan buas ataupun orang jahat. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Udara dingin yang ditambah hembusan angin sangat terasa menusuk sampai ke dalam tulang. Tak ada percakapan di antara keduanya. Tak terasa, 2 kilometer sudah mereka berjalan. Namun, mereka tak juga melihat adanya bias cahaya penerangan dari desa. Masih panjang kurasa jalannya, J, ujar si Alfi memulai percakapan. Nafas keduanya terdengar berat. Iya, J. Benar bukan kau yang membunuhnya. Kau tak percaya aku? Ayolah, J. Mana mungkin aku melakukan hal gila itu? Kalaupun ia dibunuh, memangnya cara apa yang dilakukan pelaku sampai korbannya membiru begitu? Kali ini IJ yang terdiam mendengar jawaban yang cukup masuk akal bagi IJ. Tapi aku rasa ini ada kaitannya dengan ular besar waktu itu, J. Bukankah dia yang membuat ular itu mati? Ujar Alfi membuat IJ tambah tak karuan. Ya, jika memang benar begitu, berarti kita semua sudah terkena tulah. Dan mungkin saja korban selanjutnya bisa aku, atau mungkin juga kau, ujar IJ seraya menyoroti wajah Alfi dengan senter yang dipegangnya. Aku tak mau mati konyol hanya karena hal itu. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya membantu kalian membuang bangkai ular itu saja.
jawab si Alfi. Sama saja, Vi. Kau lihat Pak Ferdi kan? Dia tak sama sekali menyentuh ular itu, tapi dia yang terkena imbasnya lebih dulu. Ya, itu karena dia adalah otak yang menyuruh kita membuangnya, J. Lah ya berarti apa? Sama saja kan? Jawab si J. Brak! Ranting kayu yang cukup besar jatuh tepat beberapa meter di depan keduanya. Dan saat IJ mengarahkan senter ke arah pohon yang rantingnya jatuh tersebut, terlihat seekor makhluk aneh dengan mata yang menyala. IJ menelan ludah. Jantungnya benar-benar terasa hampir copot ketika itu. Terlebih lagi ketika ia ingat yang dikatakan oleh Lahar sebelumnya tentang makhluk jadi-jadian tersebut. Saat Alfi akan lari, IJ berusaha menahannya. Jangan lari kau bodoh. Dia akan membunuh kita kalau sampai kita berpencar. Tetap bersamaku dan waspada, ujar si IJ. Dan benar saja, tidak beberapa lama kemudian, makhluk itu pergi menjauh dengan melompat di antara pepohonan. Barulah mereka berdua bisa bernafas lega. Apa itu tadi, J? Tanya Alfi bergetar. Entahlah, jawab IJ tak mau memberitahukan tentang makhluk jadi-jadian tersebut kepada Alfi. Bias cahaya dari perkampungan mulai terlihat ketika mereka berada di atas lungkuh atau di atas bukit, membuat IJ dan Alfi sedikit merasa senang. Langkah mereka semakin tergesa-gesa. Mereka berharap bisa sampai di desa dengan cepat. Namun, ketika melewati jalur jalan berbatu yang kiri dan kanannya jurang, Alfi terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Jurang itu tidak terlalu dalam, namun di bawahnya banyak sekali akar-akar pohon yang menyembul keluar. Alfi! Teriak IJ dari atas. Dari bawah terdengar suara teriakan dari Alfi. Aku tak apa-apa, J. Kau lanjutkan saja perjalanan ke desa. Nanti aku menyusul, ujar si Alfi. Tidak, Vi. Kita bersama-sama ke desa. Kau tunggu di situ sebentar. Aku akan cari sesuatu untuk menarikmu ke atas. Apa yang bisa kulakukan di tengah jalan yang dikelilingi hutan seperti ini, J? Sudah, lekaslah lanjutkan perjalananmu. Jangan buang-buang waktu. Aku akan baik-baik saja di sini. IJ berpikir sejenak. Yang dikatakan Alfi ada benarnya juga. Tapi untuk meninggalkan Alfi yang masih berada di dalam jurang, ia pun tak tega. Apalagi tanah dan bebatuan dinding jurang tersebut sangat keropos, sehingga tak mungkin bisa untuk dipanjat. Baiklah, Vi. Tapi kau harus tunggu sampai aku datang. Ya, jawab Alfi terdengar melemah. IJ berlari agar lebih cepat sampai ke desa. Saat dia sampai ke desa, azan subuh sudah berkumandang. Pada awalnya, IJ mengetuk rumah yang salah. Namun untungnya, bapak-bapak yang membukakan pintu sangat baik. Sehingga beliaulah yang akhirnya mengantarkan IJ ke rumah Pak Kades. Nampaknya Pak Kades baru saja bangun tidur ketika mereka datang. Keadaan kami benar-benar gawat, Pak, ujar IJ tanpa basa-basi dan masih dalam posisi berdiri di tangga. Ia menceritakan semuanya. Raut wajah Pak Kades seketika berubah. Bos kalian sudah tahu? Belum, Pak. Kami belum sempat menghubungi siapapun karena panik. Dan semuanya terjadi begitu saja. Kita harus cepat-cepat, Pak. Karena teman saya tadi terpeleset jatuh ke jurang sisi jalan yang akan dibangun jembatan itu. Hah? Masuk jurang? Bagaimana bisa? Padahal jalan itu lebar sekali, tanya Pak Kades dengan mata melotot. IJ terdiam. Dalam hatinya berkata, lebar apanya? Wong sempit gitu. Beberapa orang pun ikut bersama, termasuk seorang laki-laki bertubuh kurus dengan rambut yang panjang dan tato yang menghiasi bagian dada serta punggungnya. IJ terperanjat kaget saat tiba di lokasi Alfi. Karena benar kata Pak Kades, jalan itu cukup lebar dan sangat tidak masuk akal
jika Alfi bisa sampai jatuh ke jurang. Lah, ini bekas ban motor orang-orang desa saya, ujar Pak Kades menunjukkan bekas ban yang masih tercetak di tanah. Lalu, temanmu itu di mana jatuhnya? IJ tak menjawab dan langsung berteriak memanggil Alfi dari atas. Vi, Alfi, Vi. Tidak ada jawaban, tapi IJ masih berusaha mencari keberadaan Alfi. Kayaknya nggak ada, J. Mungkin saja dia sudah berhasil naik ke atas melalui jalan sebelah sana. Dan ya mungkin saja sekarang dia sudah berada di mes kalian, kata Pak Kades. IJ terdiam. Lalu beberapa saat kemudian dia mengangguk. Singkat cerita, matahari sudah mulai cerah ketika mereka sampai di mes. Rupanya, di sana sudah ada Lahar dan beberapa orang temannya. Dan Alfi tak terlihat sama sekali di antara mereka semua. Har, tolong temani aku ke kantor batubara untuk meminjam ambulan, ujar Pak Kades dengan raut wajah yang sangat tegang. Ya, itu adalah ambulan milik perusahaan, tapi siapapun bisa meminjamnya kalau memang butuh. Jadi bukan hanya karyawan, tapi juga semua orang yang masih berada di area sekitar. Sekitar 30 menitan setelah kepergian Pak Kades dan Lahar, mereka pun akhirnya datang bersama petugas ambulan yang membawa tandu. Pak Kades masuk ke dalam rumah dengan tergopoh-gopoh. Jenazah salah satu teman kerja IJ dibawa menuju ke rumah sakit. Sementara Mbok Irus dan Mbok Daria dibawa menginap ke rumah Pak Kades. Sementara itu Lahar dan Pak Kades terlihat sedang mengobrol dengan sangat serius di halaman rumah bercat putih tersebut. Kenapa, Har? Tanya IJ. Gini, Pak Ferdi akan diobati dengan cara pengobatan kami, jawab Lahar sembali menghembuskan asap rokoknya. Lah maksudnya? Tanya IJ yang masih kurang mengerti. Rohnya dibawa oleh bangsa yang tak terlihat. Oleh karena itu, ada cara khusus untuk mengembalikan rohnya ke dalam tubuh. Malam ini, ritual penjemputan dan penukaran akan dilakukan, ucap si Lahar. Ucapan Lahar membuat IJ sedikit ternganga. Kalau kau takut, kau bisa tunggu di rumah Pak Kades bersama yang lain. Ah, tidak, Har. Mungkin malam ini bos akan sampai di sini. Jadi aku harus tetap di sini, jawab si IJ. Ya, kalau tidak salah, hari itu kalian ber-13 orang kan? Pak Ferdi sakit dan satu meninggal. Lalu mbok-mbok tukang masak ada 2 orang. Harusnya kan kalian sisa 9 orang. Tapi kenapa cuma 8 orang? Tanya Lahar bingung. Astaga, bagaimana aku bisa lupa? Alfi tadi malam ikut bersamaku menuju desa, Har. Lalu dia terpeleset jatuh ke dalam jurang-jurangan itu. Dan tadi saat aku kembali ke sana, dia sudah tidak ada. Kata Pak Kades, beliau mengira kalau Alfi sudah berhasil keluar dari sana. Dan mungkin sudah pulang kemari. Tapi saat aku sampai di sini, dia sama sekali tidak ada. Wah, gawat. Ayo, kita cari dia. Saat akan pergi, IJ dicegah oleh Ahmad. Namun setelah berdebat panjang, akhirnya Ahmad membiarkan IJ pergi mencari keberadaan Alfi. Sesampainya di pinggir jurang tersebut, Lahar langsung turun dengan gaya seperti anak-anak main prosotan, diikuti oleh IJ. Namun karena IJ tak terlalu lincah, akhirnya celananya sobek karena terkait akar. Mereka mencari-cari di sekitar sana, sambil terus memanggil-manggil nama Alfi. Tidak begitu jauh, terdengar suara rintihan seseorang. Lahar dan IJ mengikuti sayup-sayup suara tersebut yang mengarahkan mereka pada terowongan kayu besar. Alfi meringkuk di dalam sana dengan keadaan tubuh yang berlendir dan berbau amis. Tanpa rasa jijik, Lahar langsung mengangkat tubuh Alfi dan membawanya keluar dari lubang terowongan pohon besar tersebut. Sementara IJ masih berdiri tak bergeming menatap pohon tersebut. Pak IJ, panggil Lahar. Iya,
jawab IJ seraya berbalik. Singkat cerita, setelah melewati jalan yang cukup curam, akhirnya mereka berdua bisa sampai ke atas dengan selamat. Alfi nampak pucat dan tubuhnya sangat dingin. Sesampainya di rumah, mereka langsung membersihkan tubuh Alfi dan membiarkannya beristirahat. Sesekali Alfi terdengar merintih dan tubuhnya juga terlihat menggigil. Singkat cerita, malam itu ritual dilakukan. Pak Ferdi diletakkan di tengah-tengah ruangan dengan dikelilingi daun-daun mantra, daun-daun khas ritual. Dan orang itu pun mulai mengucapkan doa yang terdengar seperti nyanyian dan terkadang terdengar seperti bergumam. IJ duduk di dekat Lahar yang masih asyik menikmati isapan demi isapan rokoknya yang sudah mulai pendek. Suasana malam itu menjadi sedikit menegangkan ketika angin tiba-tiba saja mematikan semua lampu pelita yang ada di dalam rumah. Bahkan genset pun tidak bisa untuk dihidupkan. Wajah IJ dan teman-temannya yang berada di ruangan itu terlihat menegang. Berbeda dengan raut wajah Lahar yang biasa-biasa saja. Lalu, setelah doa-doa itu berhenti, Lahar berjalan mendekat ke arah Pak Ferdi yang masih terbaring. Lahar menggumamkan sesuatu di dekat telinga Pak Ferdi. Tak begitu jelas terdengar. Namun, beberapa kali IJ menangkap potongan kata-kata yang digumamkan Lahar. Kata-kata itu terdengar begitu menyeramkan di telinga IJ, sampai-sampai membuatnya seketika merinding. Setelah itu, Lahar kembali duduk di sebelah IJ. Namun, kali ini wajahnya menunduk. Rambutnya yang gondrong menutupi wajah, membuat IJ tak bisa menatap jelas wajah Lahar. "Har, kau tak apa-apa, Har?" tanya IJ. Lahar perlahan-lahan mengangkat wajahnya, dan terlihat mata pemuda itu putih menyala, sama seperti makhluk yang tadi malam IJ lihat di dahan pohon. "Ah!" IJ berteriak kaget dan spontan langsung menjauh dari Lahar. Namun, kayaknya Lahar ini kesurupan. Tiba-tiba saja, Lahar menyerang IJ sampai ia terjatuh di atas pangkuan Ahmad yang juga nampak ketakutan. Har, kendalikan dirimu, Har!" bentak si lelaki atau dukunlah yang tadi melakukan ritual pada Pak Ferdi. IJ pun lemas seketika. Ternyata yang memasuki Lahar adalah salah satu di antara makhluk jadi-jadian di daerah tersebut. Hampir 2 jam lamanya, ritual pengobatan itu dilakukan. Dan barulah Pak Ferdi mulai sadar, meski belum sepenuhnya. Hanya bagian mata yang bisa terbuka. Dan tampaknya masih butuh beberapa waktu agar Pak Ferdi sembuh seperti sedia kala. Bertepatan dengan itu, terdengar suara beberapa orang berjalan menuju ke rumah tersebut. Dan ternyata itu adalah bos yang memiliki CV tersebut. Wajahnya terlihat tidak suka ketika melihat adanya ritual-ritual itu. Namun, dengan sangat ramah, Pak Kades menjelaskan maksud dari semua itu. "Saya tidak ingin otak para karyawan saya diracuni dengan hal-hal seperti ini. Kematian pekerja saya ataupun kecelakaan yang dialami Pak Ferdi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal gaib yang tabu macam ini," ujar lelaki itu terdengar berat. Pak Kades terdiam. Begitupun orang-orang yang berada di sana, termasuk IJ. "Kalau menurut Anda Pak Ferdi bisa disembuhkan dengan perawatan medis, ya silahkan bawa dia pergi dari sini. Tapi jangan pernah menyalahkan kami atas kematiannya," ujar Lahar seraya melangkah pergi. Beberapa orang yang datang bersama Pak Kades ikut keluar bersama Lahar. Nampaknya mereka sudah tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh lelaki tersebut. Cukup lama Pak Kades mengobrol dengan bos itu. Sesekali raut wajah Pak Kades terlihat menegang dan sesekali beliau terdiam. "Kalian tidak perlu pulang. Lanjutkan saja pembangunan jalan ini. 2 hari lagi yang lain bersama bahan materialnya akan datang," ujar lelaki itu. Pak Ferdi dan Alfi juga dibawa bersama mereka untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Suasana kembali lengang ketika orang-orang sudah pergi. Tinggallah sekarang mereka berdelapan orang. Aku sudah menduga kalau proyek ini akan tetap berlanjut. Karena kau tahu sendiri, dia itu tidak pernah memikirkan keselamatan kita sebagai anak buahnya. Yang dia pikirkan cuma untuknya saja, gerutu si Ahmad. Oh sudahlah Mat, mari tidur. Besok kita sudah harus bekerja. Memang rasanya sangat sulit kembali bekerja dengan normal setelah kejadian ini. Tapi mau gimana lagi, kita tidak punya pilihan. Lagi pula mencari pekerjaan dengan gaji yang seperti ini sulit sekali didapat, ujar si Ije. Malam itu mereka mencoba tidur, namun sulit bagi Ije untuk memejamkan matanya. Ia masih teringat pada lahar yang tadi menyerangnya secara tiba-tiba. Malam semakin larut. Hujan yang sangat deras jatuh di atas atap menimbulkan suara riuh dan berisik. Saat Ije terlelap, ia bermimpi tentang seorang wanita yang sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki bertubuh tinggi dan memiliki badan yang sangat besar. Kaki dan tangan wanita mungil itu diikat pada setiap ujung ranjang. Sesekali terdengar suara rintihan memelas dari si wanita yang meminta si laki-laki itu untuk segera menghentikan perbuatannya. Namun, semakin si wanita berteriak, laki-laki itu tampaknya semakin menikmati permainan tersebut. Sampai akhirnya darah segar membanjiri kasur tempat si wanita itu diikat. Beberapa kali ia terbatuk dan kaki serta tangannya pun mengejang, menandakan rasa sakit yang teramat sangat sedang dirasakan. Sementara si laki-laki tersebut masih lagi menikmati detik-detik terakhir itu dengan mata yang terpejam. Bangsat, sial, lepaskan dia, Jik, teriak Ije dalam mimpinya. Dan ketika ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya dan air mata jatuh dari sudut matanya. Nafas Ije terasa berat setelah mimpi buruk tersebut. Setelah sedikit lebih tenang, ia mengambil air di dalam tasnya dan meminum air tersebut beberapa teguk. Mimpi itu benar-benar aneh, gumam Ije berusaha memejamkan kembali matanya. Hujan sudah reda, namun masih menyisakan angin yang sesekali menyapu atap dan menimbulkan suara bising. Pagi itu mereka memasak makanan seadanya untuk sarapan. Telur goreng dan makan dengan nasi hangat yang di atasnya diberi kuah minyak jelantah, minyak bekas gorengan ikan asin. Setelah selesai makan, mereka pun berangkat kerja. Di saat sedang asyik bekerja, Bang Lahar pun datang menemui Ije. Maafkan saya atas kejadian semalam, Pak, ucap si Lahar. Tidak apa-apa, Bang Lahar, santai saja. Begini, kalau boleh, kau jangan panggil aku dengan sebutan Pak. Aku sedikit risih mendengarnya. Panggil saja aku Ije, biar tidak terlalu canggung. Ya, baik Bang Ije. Mbok-mbok tukang masak itu hari ini mau pulang. Katanya mau berhenti sebagai tukang masak untuk kalian. Hah? Serius kau, Bang Lahar? Tanya si Ije tidak percaya. Lahar mengangguk sembari menyulut rokok barunya dengan korek api. Apa kalian masih akan tetap tinggal di rumah itu? Tanya Lahar tanpa menatap Ije. Ya, mau bagaimana lagi, Bang Lahar? Aku ingin bercerita sedikit tentang masa kelam rumah itu padamu, Mas Ije. Dulu, rumah itu dimiliki seorang wanita paruh baya. Wanita itu bukan berasal dari daerah sini. Dia pendatang. Dia membuat warung di rumah itu. Lah, apa anehnya dengan warung, Bang Lahar? Wajar saja kan, karena dulu di sini ramai sekali dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan kayu. Pak Kades juga bilang kalau rumah itu ya bekas warung, kata si Ije. Kemudian si Lahar melanjutkan perkataannya. Pak Kades itu bohong, Mas Ije. Rumah itu bukan kos-kosan, melainkan tempat jual apem. Dan tempat itu memiliki pelanggan tetap yang suka bermain kasar dengan perempuan.
Sudah 2 orang perempuan yang meninggal di sini karenanya. Tapi karena cuma menganggap itu sebagai kecelakaan biasa, ya pelakunya masih bebas berkeliaran. Cerita Lahar terhenti ketika angin berhembus menerbangkan dedaunan kering ke arahnya. Dada si IJ berdetak tak karuan setelah mendengar cerita Lahar. Ia mulai mengaitkan cerita tersebut dengan mimpinya semalam. Kau tahu ciri-ciri itu? Maksudku begini, Bang Lahar. Ciri-ciri pelanggan tetap yang kau bilang tadi, tanya IJ. Ya, dulu rasanya pernah sekali aku melihat orang itu. Orangnya sangat tinggi, badannya pun juga sangat besar. Wajahnya garang, dan tak pernah sekalipun tersenyum. Kalau kata orang, dia itu bekerja di perusahaan kayu. Ya semacam bos begitulah. Lah emang kenapa? Dek, dada si IJ seketika bergetar. Karena ciri-ciri orang itu persis seperti mimpi yang dialami oleh IJ. Kemudian IJ bertanya lagi. Lalu kenapa kalian bisa tahu kalau perempuan-perempuan yang mati itu karena dikasari oleh laki-laki tersebut? Begini J. Jadi sebenarnya rumah ini dulunya ya begitu, tempat prostitusi yang lumayan terkenal di daerah sini. Karena setiap bulannya selalu ada perempuan-perempuan muda yang masih seger-segernya diperjualbelikan di sini. Sebut saja nama pemilik tempat ini ya Mama Ina lah. Jadi Mama Ina ini selalu mengambil perempuan-perempuan yang bermasalah dengan keluarganya untuk diperkerjakan di sini. Kebanyakan perempuan itu adalah anak dari orang tua yang bercerai, broken home, ataupun yang hidup tanpa keluarga. Sampai suatu ketika, salah satu perempuan pegawai di sini itu mati. Kalau kata si Jolin itu juga pegawai di sini. Tulang V-nya itu patah. Dan ada beberapa luka cekikan serta pukulan di tubuh perempuan itu. Karena setelah si perempuan diminta melayani laki-laki dengan ciri fisik yang kusebutkan tadi. Ya begitulah. Tapi tak ada satupun orang yang melaporkan kejadian itu pada polisi. Mungkin mereka juga takut kalau sampai tempat pelacuran ini ketahuan polisi. Maka ya tempat ini pasti akan ditutup paksa. Mayat perempuan itu dikuburkan di belakang tempat ini, tanpa batu nisan dan tanpa ciri apapun. Dan sejak saat itu, rumah tersebut mulai berhantu. Banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka rasakan setelah itu. Ya, tapi meski begitu, rumah pelacuran Mama Ina tersebut tak pernah sepi pelanggan. Sampai pada suatu hari, si Jolin ini yang menceritakan juga mati jadi korban yang kedua kalinya di rumah tersebut. Perempuan itu sangat cantik Mas IJ. Ya sayang, nasibnya tak secantik paras wajahnya. Dia itu satu-satunya teman dekat pacarku. Aku pernah melihat mayatnya secara langsung J. Saat mereka melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Darah itu terus merembes keluar melalui V-nya. Aku tak sampai hati. Aku tidak tega jika ingat tentang itu. Dan kau tahu, kematian Jolin ini dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa. Mama Ina masih menolak untuk melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Dan sejak saat itu, aku pun bertekad untuk melaporkan rumah pelacuran itu pada polisi agar tempat tersebut bisa ditutup selamanya. Ya, tapi tentu tidak mudah, J. Aku menemui berbagai macam masalah. Ya, mungkin karena akulah yang bodoh. Sampai akhirnya, Pak Kades yang saat ini menjabat itu mau membantuku. Sekitar 2 bulan kemudian, tempat itu pun ditutup oleh polisi. Dan Mama Ina tak pernah diketahui lagi bagaimana kabarnya hingga saat ini. 3 tahun setelah rumah itu dikosongkan, pernah juga ditempati oleh karyawan-karyawan perusahaan kayu. Namun tak lama, karena gangguan-gangguan di tempat itu semakin tak masuk akal. Ya, tapi tidak sampai membunuh seperti yang sekarang. Maklumlah, kan rumah itu sudah lama tak ditempati. Pasti banyak jin-jin yang tinggal di sana. Ya, kuharap setelah kau tahu tentang cerita ini, kau bisa memikirkan kembali keputusanmu untuk tinggal di rumah itu selama pengerjaan jalanan di sini. Kalau masalah hewan buas, makhluk jadi-jadian, tak usah khawatir. Karena aku akan selalu mengawasi kalian kalau kalian mendirikan mes sementara.
ujar Lahar mengakhiri ceritanya. Ya, gimana ya Mas Lahar? Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa memutuskan harus tetap tinggal di rumah itu atau mendirikan mes sementara. Biarlah nanti kuusulkan dengan bos dulu ya, ucap si IJ dengan nada agak sedikit canggung. Malam harinya, Bang Ahmad dan dua temannya yang lain sedang memasak di dapur. Aroma ikan asin goreng tercium sampai keluar. IJ yang baru saja selesai mandi tersebut terlihat sedang berjalan mondar-mandir di belakang rumah. Dengan menginjak-injakkan kaki di tanah, IJ pun bergumam. Sepertinya yang ini. Ye, panggil si Ahmad. Ngapain kau di situ? Ah, tidak Mat, aku sedang jalan-jalan cari angin. Ah, tak masuk akal, jawab si Ahmad. Setelah makan selesai, IJ mulai membicarakan tentang niatnya yang ingin pindah dari rumah tersebut. Sebenarnya, aku pun setuju, J. Apalagi nanti kalau material sudah datang, kita bisa jadikan itu alasan untuk membuat mes sementara di dekat jalan sana, jawab si Ahmad. Terpal kita kan punya cukup banyak, ya cukuplah untuk membuat mes sementara. Setelah semuanya terlelap, lagi-lagi IJ bermimpi yang sama dengan malam sebelumnya. Kali ini, perempuan itu menangis menatapnya sambil meminta tolong. IJ terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Lamat-lamat, terdengar suara nyanyian dari arah dapur, diiringi suara sendok yang beradu dengan piring. IJ menelan ludahnya yang terasa keluh. Ia sama sekali tak berani untuk keluar dari dalam kamar, meski suara itu semakin jelas terdengar. Singkat cerita, setelah IJ dan kawan-kawan pekerjanya mengalami hal-hal ganjil yang tidak masuk akal, bahkan juga menghilangkan nyawa salah satu temannya, mereka akhirnya pindah bersama 30 orang pekerja lainnya yang baru saja datang untuk pengerjaan jalanan tersebut. Mereka membuat mes sementara dengan terpal dan berlantaikan kayu-kayu bulat. Mes itu cukup panjang dengan dapur umum yang cukup besar. Sementara itu, Pak Ferdi yang sudah sembuh bisa menceritakan apa yang dialaminya pada malam kejadian. Dan dia juga akhirnya percaya dengan apa yang disebut dengan makhluk gaib. Bahwa makhluk gaib memang benar adanya. Tapi Alfi, setelah kejadian itu, ia menderita gangguan jiwa. Sesekali terdengar teriakan histeris dari mulutnya sambil menunjuk ke arah atap. Tatapannya kosong dan wajahnya sangat pucat. Sampai cerita ini dikisahkan oleh narasumber, Alfi masih menderita gangguan jiwa. Sementara IJ, ia masih tetap menjadi karyawan dari PT tersebut sampai saat ini, meski bosnya sudah beberapa kali berganti. Selesai.